Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih. Senang sekali hari ini Kamis tanggal 5 Mei 2022. Kita bersama-sama diajak mengikuti acara Kalam dengan tema renungan tentang ban kehidupan. Kita nanti akan mendalami surat Galatia 6 ayat 3 dan 4. Ibu Bapak, Saudaraku terkasih, ayo kita sama-sama mengawali Kalam hari ini dengan kita memuji Tuhan. Ada sebuah lagu mengatakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita nyanyi penuh semangat, penuh sukacita. Demikian. Mari saudaraku, kita nyanyi penuh kegembiraan di hati kita. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari Ibu Bapak, Saudaraku terkasih, kita mengawali dengan kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami Engkau himpunkan untuk mengikuti acara online, mendalami sabda firman-Mu dalam acara kuliah Alkitab malam. Hamba memohon penyertaan Roh-Mu yang kudus, menaungi hamba-Mu untuk melayankan berita firman-Mu. Begitu juga bagi semua peserta kuliah Alkitab malam online ini, dari rumah kami masing-masing, dari kota di mana kami saat ini sedang berada, firman Tuhan diperdengarkan memberkati hidup setiap anak-Mu. Kami buka hati untuk firman-Mu Bapa. Bersabdalah untuk kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kalam saat ini. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudaraku yang terkasih. Kita akan diajak merenungkan firman Tuhan dari surat Galatia 6 ayat 3 dan ayat yang keempat. Dengan tema renungan tentang ban kehidupan. Ibu Bapak, Saudaraku terkasih, ayo kita baca firman Tuhan bersama-sama. Seperti yang muncul pada tayangan ini dari Galatia 6 ayat 3 dan ayat yang keempat. Bersatu hati kita membaca dan mengucapkan firman Tuhan begini. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Amin. Ibu Bapak, Saudaraku terkasih, tema yang sangat menarik, renungan tentang ban kehidupan. Mengingatkan kita dengan sebuah peristiwa yang mungkin pernah kita alami. Apakah pada saat kita bepergian, kita pernah mengalami kendaraan kita
bannya itu gembos, bannya kempes, bannya bocor seperti gambar ini. Saya jadi ingat sebuah kisah cerita. Seorang ayah mengajak anak lelakinya untuk berangkat pergi berdua naik mobil. Tapi di tengah jalan mobil itu harus berhenti karena bannya gembos, bannya bocor, bannya kempes. Lalu sang anak bertanya pada papahnya, "Papa, apa yang harus kita lakukan kalau ban kita ini gembos, kempes, bocor kayak begini?" "Nak, kamu bantu papa ya. Papa akan coba bongkar ban ini. Papa akan pasang ban serep untuk menggantikan ban yang gembos ini. Ya, ayo. Sambil papa akan banyak bercerita tentang ban ini, nak." Menarik. Anak lelakinya mengatakan, "Siap, papa." Ya. Menarik sekali ketika sang ayah mulai memberesi, melepas ban itu. Papanya berkata begini, "Nak, ban ini sekaligus bisa menjadi renungan tentang kehidupan kita, nak." "Renungan apa, papa?" Sang ayah menunjukkan, yang pertama, ingat-ingat dan lihatlah, nak. Ban itu bentuknya konsisten, bundar. Ya, di seluruh dunia, di berbagai tempat, kapanpun, dimanapun, ban itu pasti bentuknya bundar. Lihat, nak, entah ban ini dipasang di sepeda, atau dipasang di sepeda roda 3, dipasang di motor balapnya pamanmu, ataupun dipasang di roda pesawat terbang, ban tidak pernah berubah bentuknya jadi segitiga atau segi 4, enggak pernah. Ban itu selalu bulat, bundar, konsisten. Gitu ya, nak. Anaknya mencatat, "Baik, papa. Pelajaran pertama, aku mesti belajar tentang konsisten, tidak berubah-ubah." Bagus. Papanya kemudian melanjutkan lagi, "Lihat, nak, tentang ban yang kita pasang ini. Tahukah engkau bahwa ban itu selalu mengalami kejadian awal yang paling berat? Contoh, kalau mobil ini mesti melewati jalan berlubang, maka pertama kali yang harus menerima kejadian awal terberat adalah bannya. Ya. Bagaimana mesti saat berjalan masuk ke dalam lubang. Ban itu pertama kali yang merasakan, ya, nak. Atau kita bayangkan saat mobil kita melintasi aspal panas di siang hari yang terik, ban ini yang pertama kali kena panasnya aspal, kan, nak? Atau bahkan kalau ada banjir, ya, pas jalanan banjir, pasti ban itu yang kena paling awal untuk kejadian terberat. Atau bahkan kalau ada kotoran hewan, ya, harus melewati jalan yang ada kotoran hewannya, pasti ban itu yang kena paling awal. Atau saat melihat ada bangkai hewan, pasti ban itu yang pertama kali merasakannya. Benar kan, nak? Anaknya mengangguk-angguk. "Baik, papa, aku mau mencatat. Ban ternyata harus menerima kejadian yang berat-berat, ya, Pak, ya." Oke. Papanya melanjutkan lagi, "Nak, kamu tahu enggak, ban itu ternyata juga harus menanggung beban terberat." Ya. Saat mobil kita berhenti, diam, tidak bergerak, ataupun saat mobil itu harus berjalan, maka yang menanggung beban terberat adalah ban.
Juga ketika mobil ini kosong, nggak ada supir, nggak ada penumpang, ataupun ketika mobil ini penuh penumpang dan banyak barang-barang yang dibawa, pasti ban itu harus selalu menanggung beban paling berat ya nak. Anaknya tersenyum sambil mengatakan, aku catat ya Pak. Yang ketiga, ban harus selalu menanggung beban yang terberat. Oke. Papa masih punya cerita lagi enggak tentang ban ini? Oh masih nak. Lihat yang keempat, Papa mau tunjukkan. Nah, ban itu ternyata tidak pernah sombong ya. Dan ban itu juga tidak pernah merasa berat hati. Ban tidak pernah menolak permintaan pihak lain. Ban itu selalu senang bekerja sama. Ya, ketika pedal rem memerintahkan harus berhenti, maka ban pun segera berhenti. Ketika pedal gas menyuruh supaya ngebut lebih cepat, maka ban pun akan bergerak taat, langsung melesat maju ke depan lebih cepat. Ya kan nak? Anaknya tersenyum, benar Pak. Yang keempat, aku tahu bahwa ban itu selalu senang bekerja sama dan melakukan tugas dengan nyaman. Oke nak. Papahnya menunjukkan lagi. Nah, ada renungan yang kelima. Apa itu Pak? Ban, sekalipun banyak hal penting yang dia lakukan, ternyata ban itu tetap rendah hati dan tidak pernah menonjolkan diri. Nah. Ban selalu membiarkan orang-orang itu memuji bagian-bagian mobil lainnya. Contoh, orang datang mengagumi bodi mobilnya. Cat mobilmu bagus ya. Ban tidak pernah dipuji. Ya. Orang kadangkala datang ke tempat mobil itu memeriksa desain interior mobilnya. Bagus ya. Di dalam ruangan mobil ini interiornya bagus-bagus semua. Ya. Atau ban juga seringkali harus hanya mendengar AC mobil ini dingin ya. Dan ban tidak pernah dipuji apapun. Ya. Tapi ban menerima itu semua. Anaknya tersenyum dan mencatat. Oke Pak, aku catat ya. Masih ada lagi enggak? Ada. Nah, sekarang yang terakhir nak, Papa mau cerita tentang renungan ban ini. Gini loh nak. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, bahkan pesawat terbang yang kita naiki, pada saat bannya tidak berfungsi, maka kita tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Kita tidak akan mungkin bisa sampai ke tujuan. Ban selalu menjadi penggerak bagi sebuah perjalanan. Sang anak mengatakan, terima kasih Papa. Aku catat bahwa ban itu menjadi penggerak bagi perjalanan. Lalu Papa dan anak ini kemudian naik mobil kembali, meneruskan perjalanannya. Namun buat kita saat ini justru kita mau diajak merenungkan apa yang mau disampaikan dalam perkataan firman Tuhan ini. Ayo kita baca bareng-bareng firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 3 dan 4 ya. Sama-sama kita baca begini. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kita fokus pada kalimat firman Tuhan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti. Apa maksudnya? Kalau seseorang menyangka bahwa dirinya itu berarti. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dimunculkan terjemahan yang bagus. Ayo
Kita baca terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dengan membaca bareng-bareng begini. Kalau seorang menyangka dirinya penting, padahal tidak, orang itu membohongi dirinya sendiri. Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu, tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. Ibu bapak, saudaraku, kata menganggap diri berarti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari menyangka kalau dirinya itu penting. Coba kita periksa, betulkah selama ini aku merasa penting? Ya. Selama ini apakah aku merasa yang paling berarti? Apa terjemahan dalam Alkitab Bahasa Inggris? Kita baca bersama-sama demikian. If you think you are better than others when you really aren't, you are wrong. Do your own work well, and then you will have something to be proud of. But don't compare yourself with others. Terjemahan Alkitab Bahasa Inggris mengatakan merasa diri better than others. Merasa diri lebih baik dibanding orang lain. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Saat ini kita diajak mencari tahu tentang renungan ban kehidupan ini. Yang pertama, apakah hidupku itu konsisten? Tidak gampang berubah-ubah. Aku punya prinsip. Yang kedua, kalaupun aku mengalami kejadian awal yang terberat, biar aku bisa belajar dari ban kehidupanku. Atau yang ketiga, kalau hidupku harus memikul dan menanggung beban yang terasa berat, aku ingat ban mobil itu juga harus menanggung beban begitu berat. Ya. Yang keempat, Tuhan ajari aku senang bekerja sama, seperti ban juga rela bekerja sama dengan pihak manapun. Dan yang kelima, aku mau belajar tentang kerendahan hati dan aku tidak merasa perlu menonjolkan diri. Aku tidak merasa diri hebat, tidak merasa lebih baik dibanding yang lain, tidak merasa lebih dibutuhkan dibanding yang lain. Dan yang terakhir, Tuhan pakai aku siap menjadi penggerak. Ibu bapak, saudaraku terkasih, dari 6 renungan ban kehidupan ini, saya tidak tahu bagian yang mana yang sedang menjadi pergumulan hidup kita. Bagian renungan yang nomor berapa yang sungguh mengena dalam diri kita. Tapi satu hal yang pasti, ketika saudara dan saya diajak memikirkan renungan tentang ban kehidupan, ayo kita percaya Tuhan mau hidup kita berubah menjadi lebih baik. Mari saudaraku, kita bersama-sama menanggapi renungan kalam ini dengan menyanyikan Hanya Yesus, Jawaban Hidupku. Kita nyanyi bersama-sama demikian. Hanya Yesus, jawaban hidup kita. Ayo kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Taruh tanganmu di dadamu, letakkan tanganmu di dadamu. Kita nyanyi bersama-sama demikian. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku.
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Mari kita tutup di dalam doa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah perjalanan kehidupan kami akan ditopang dengan iman yang semakin teguh. Terima kasih untuk renungan ban kehidupan, menyemangati kami melanjutkan kehidupan kami memasuki bulan Mei ini. Tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menggandeng, kami siap untuk melangkah dengan iman bersama-Mu Tuhan. Terima kasih, hamba rindu mendoakan setiap pergumulan peserta kalam online saat ini. Apapun yang sedang menjadi pergumulan hidup kami, biarlah firman-Mu menjadi jawaban untuk setiap kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-firman-Mu yang boleh kami terima dan kami renungkan. Biarlah kami dipertemukan kembali dalam kalam berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, demikianlah acara kalam hari ini. Salam sehat buat kita. Tuhan berkati kita semua. Sampai kita bertemu. Amin.